kembali di rumah Tuhan sore hari ini. Mari sebelum kita beribadah, kita mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri bersama. Kita mau bawa ibadah kita sore hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, di mana kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan, untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami ya Bapa. Mari Tuhan sertai setiap kami, biar hati kami fokus Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terlebih juga hati kami boleh fokus untuk menerima setiap firman-Mu, kebenaran firman-Mu, agar menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Lawat setiap kami Tuhan, agar kami boleh mengalami pembaharuan di dalam hidup kami. Kami boleh mengalami perubahan. Kami boleh menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa, memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami sore ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk beribadah, katakan bersama. Haleluya. Kita siap bersorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Yes, bersorakan haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Katakan, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, ku angkat tanganmu, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab
bersyukur. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Yes, Allah yang hidup. Bagi kami dan Kau bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau mati bagi kami Tuhan. Kau disalib bagi kami Tuhan. Dan salib-Mu Tuhan tidak bisa kami nilai Tuhan, karena salib-Mu sangat berharga bagi kami. Terukir namamu di matamu, terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu.
jatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala
Katakan dengan segenap hatimu. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus. Juru Selamat. Aku Ini pernyataan iman kami Tuhan, kami berserah atas Engkau Tuhan, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom saudara sekalian, shalom pada pada saudara ini kita akan masuk di Looking Inside. Jadi di minggu terakhir tema yang akan saya bawakan adalah kebangkitan. Kebangkitan ini bukan kebangkitan Tuhan Yesus, tapi lebih kalau dari bahasa Inggris di awakening itu dia lebih ke kebangkitan. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih kebangkitan atas kesadaran kita. Jadi kesadaran kita untuk berubah, bukan kebangkitan Tuhan Yesus, tapi kebangkitan kita untuk berubah lebih baik. Di dalam bab ini kita akan belajar bagaimana peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi di Israel, di mana terjadi kesalahan besar dan juga tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Ini adalah sebenarnya titik paling bawah, paling rendah terjadi di orang Israel. Tapi peristiwa ini kita bisa belajar saudara dan introspeksi diri tentang apa yang salah dan apa yang seharusnya kita perbaiki, apa yang salah dan seharusnya apa yang kita menjadikan lebih baik. Sehingga kebaktian dari keterpurukan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat kita pelajari pada sore hari ini saudara. Titanic saudara, mungkin di antara kita sudah pernah lihat filmnya ya, berapa kali. Jadi film ini satu ingat betul waktu saya STM ya, SMA kelas 1 kita lihat film ini sampai 2 kali saudara. Kemarin saya sempat tanya ke Safa, Kak kamu pernah lihat film ini enggak? Enggak tahu Pak itu film apa gitu.
saya baru ingat, oh iya ini kan terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Tapi dia, saya coba Kak dibuka lagi tentang story Titanic ini, saudara. Jadi saya tidak akan bahas Titanic ini, film Titanic, tapi saya akan bahas apa yang terjadi dalam peristiwa Titanic ini, saudara. Titanic ini melaut di tahun 1912 dan ini hanya berusia 5 hari, saudara. Semua kapal pada waktu itu terhitung kapal yang paling besar, kapal yang paling keren di waktu itu, saudara, yang sangat besar dan sangat megah. Tapi kapal ini tenggelam, saudara. Jadi dia melaut, dia 5 hari tenggelam karena menabrak gunung es dan mengakibatkan sekitar 1.500 orang meninggal. Jadi apa yang dipandang besar dan kuat oleh manusia ternyata hancur juga, saudara. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang dipandang waktu itu para insinyur mengatakan ini kapal yang paling besar dan tidak akan tenggelam. Ternyata juga tenggelam, saudara. Demikian juga dengan orang Israel. Jadi kalau kita ke flashback orang Israel di bawah kepemimpinan Eli, kita kenal Imam Eli adalah imam memang bagus, saudara. Tapi kan dia punya dia punya anak yang tidak bisa dibimbing oleh Eli sendiri, sehingga dia mengalami kehancuran. Orang Israel di bawah kepemimpinan Eli yang juga menjadi pejabat sebagai imam kepala waktu itu, terpukul kalah dalam sebuah pertemuan sampai gugur sekitar 30.000 orang. Dan yang lebih memperoleh situasi yang tidak menyenangkan kan karena adanya tabut Tuhan yang di tengah-tengah pertarungan itu, saudara. Jadi dirampas oleh orang Filistin di tengah-tengah keangkuhan dan kepercayaan diri dari orang Israel. Maka kehilangan apa yang seharusnya tidak boleh hilang dari mereka, yaitu kehadiran Tuhan. Kalau kita sering mendengar Ikabod, sudah Pastor John minggu kemarin juga mengatakan Ikabod, nyata saya juga mengatakan banyak akan hal ini, saudara. Jadi Ikabod yang artinya kehilangan kemuliaan Tuhan adalah nama yang sangat tidak lazim, saudara. Dengan peristiwa kelahiran yang seharusnya menjadi momen bahagia. Kalau kita punya anak, pasti kita ingin anak kita kan, kita berikan anak kita kan nama yang terbaik ya. Misal kita ketemu Pak Bejo, itu kan memang dia ingin sesuatu di orang itu yang ingin seperti itu. Mungkin Mas Guntur juga, dia sudah mengatakan, oh saya pengen punya anak dengan nama ini. Kan itu harapan orang tua seperti itu. Tapi mengapa Ikabod terjadi, saudara? Kayak saya, misal Gladys, Bunga Devinta, itu saya kemarin juga sempat komplain, saudara. Papa, nama aku kok ada Gladysnya apa lah itu. Jadi setiap kita memberikan nama itu kan semua sudah ada arti. Mari kita pelajari mengapa ini erat kaitannya dengan kelahiran dan mendidik anak kita dari semua hal yang bisa terjadi. Seorang bayi lahir di keturunan Eli lewat anak bungsunya Pinehas waktu itu, bayi yang diberi nama Ikabod itu kehilangan kakak, kehilangan ayah dan ibunya. Seumur hidupnya dia akan menjadi tanda bahwa kemuliaan itu diambil daripada kehidupan keluarga. Tapi ini adalah sebuah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan generasi. Kalau kita lihat ke dalam, saudara, yang untuk looking set ya, di Awakening ini ya, ini adalah sebuah peringatan atas pola asuh. Sebenarnya pola asuh yang buruk. Kita melihat Imam Eli di mana kedua anaknya kemudian menghasilkan banyak sekali kejahatan-kejahatan dan berpuncak pada hilangnya tabut Tuhan. Ikabod seharusnya menjadi sebuah kebangkitan untuk semua orang tua sebenarnya, dan kita harus mulai mengintrospeksikan diri kita, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka dengan baik sehingga kehidupan anak kita itu menjadi kehidupan yang dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan. Kemudian poin pertama, ajarlah anak-anakmu di jalan Tuhan. Kalau kita melihat Imam Eli, saudara, sebagai pemimpin negeri itu mungkin melakukan tugasnya dengan baik. Kita kenal Eli dengan baik, tapi dia gagal untuk mendidik anak-anaknya, gagal mendidik Hofni dan Pinehas. Kemudian melayani di gereja tidak secara otomatis membuat anak-anak Anda mengasihi Tuhan. Entah bagaimana hal itu justru dapat membuat mereka menjauh. Ini saya buat khusus, saudara, karena kalau kita flashback, saudara, ya, apakah kalau kita menjadi teladan bagi anak kita, misal katakanlah saya melayani atau si A melayani, apakah kita berpikir bahwa anak kita tuh akan meladani kita? Kita berpikir apakah anak-anak
pastor A itu hidupnya akan baik, kan belum tentu saudara. Saya rasa tidak juga saudara. Jadi kalau kita pikir anak-anak kita akan mengikuti teladan kita, mungkin kita rajin ke gereja, mungkin kita rajin berdoa, mungkin kita rajin melayani, maka jawabannya adalah belum tentu saudara. Karena apa saudara? Karena anak kita kan hanya melihat contoh orang tua kan hanya di luar. Jadi kalau misal Davin gitu ya, dia kan tidak tahu, oh saya kalau jam sekian ini kemana, oh sebab ayahku kalau jam sekian doa, ayahku kalau jam sekian ke gereja, mungkin dia tidak tahu saudara. Tapi dia lebih tahu dalam kehidupan di rumah tangga, dalam kehidupan di dalam keluarga. Dia akan tahu, oh si A, oh ayahku kalau malam berdoa, oh saya tahu ibuku pasti memberitakan orang banyak, pasti menyelesaikan suatu permasalahan. Seorang anak itu akan melihat dari sisi dalam keluarga. Jadi kalau saya melihat, jadi belum tentu juga kalau misal seorang pastor mungkin itu ya, terus anaknya pasti menjadi baik, itu kan menurut saya belum tentu, karena mereka banyak melihat di dalam kehidupan. Jadi saya juga mendorong sebenarnya yang erat itu harus di dalam kehidupan kita, yang erat harus di dalam lingkungan keluarga. Jadi dia akan bertumbuh kalau dia melihat seorang sosok itu, sosok yang dia kagumi, misal, oh saya melihat ayah saya itu seperti ini dalam keluarga, dia akan mengikuti pola seperti itu. Tapi kalau kita dalam keluarga saja kita tidak pernah ada hubungan intim dengan Tuhan, kita dalam keluarga tidak pernah berdoa dalam lingkup keluarga gitu, masa anak kita akan tahu? Kan juga tidak akan tahu juga saudara. Ini sebenarnya yang banyak menegur banyak hamba Tuhan juga saudara, menurut saya Tuhan, karena tidak pasti mereka akan mengikuti seorang yang dianggap rajin ke gereja seperti itu saudara. Kemudian bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di Amsal 22 ayat 6 dan juga di Amsal 13 ayat 24 dikatakan bahwa siapa yang menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Dua nats ini saudara, jadi dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan dan patut baginya, maka pada masa tuanya ia akan menyimpan daripada jalan itu. Bahkan jika kita lihat dalam kasus Imam Eli saudara ya, mungkin kita juga perlu berkaca dalam Amsal 13:24. Mengartikan bahwa orang tua yang mencintai anak-anaknya akan mendisiplinkan dan mengajar mereka pada waktu yang tepat. Sedangkan orang tua yang tidak mendisiplinkan akan dianggap membenci anak-anaknya. Ayat ini sangat menekankan kita saudara, menekankan kita semua bahwa pentingnya kedisiplinan dan mengajar anak-anak kita itu sejak dini, agar mereka itu tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan berpengetahuan. Jadi dalam hal ini, kalau kita lebih lihat ke dalam saudara ya, mungkin anak-anak kita sekolah itu betul ya, itu kan karena landasan fundamental ya. Jadi itu memang kalau saya memang prinsipnya anak saya harus sekolah tinggi karena itu satu landasan yang memang dia harus terima. Tapi kita jangan lupa saudara, kita juga harus punya tanggung jawab untuk mengajar anak kita di dalam lingkungan keluarga saudara. Kadang banyak mereka yang melupakan, jadi mereka menganggap, oh kalau saya sudah mengajarkan anak saya yang tinggi, pasti akan menjadi baik. Kalau anak saya sudah S2, S3, ya pasti dia akan baik. Menurut saya baik itu kan karena mereka berada di dalam nilai intelektual saudara. Tapi kan kita harus kembali, di mana dulu kita dididik untuk, kalau orang Jawa, tepo sliro, sopan santun, itu kadang tidak didapatkan. Nah itu dapatnya di mana ya, di dalam keluarga, itu yang saya notice itu saudara ya. Kita hanya jangan sibuk dengan urusan yang kita anggap penting saudara, tapi melupakan bagian terpenting itu tadi saudara. Jadi melupakan bagian terpenting bahwa kita adalah bagian keluarga yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk mendidik anak kita. Dari perjalanan anak-anak yaitu pendidikan di rumah. Sekolah memang punya tugas sendiri, memberikan pengetahuan, tapi pengetahuan akan Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan berharap pada Tuhan, itu hanya dapat dicontohkan orang tua ke anak saudara. Jadi kalau menganggap, oh kalau dia sudah sekolah, apalagi sekolahnya Kristen, itu mungkin dia menganggap
oh secara rohani dia sudah dapat saudara. Nyata enggak saudara. Menurut saya justru orang tua itu harus mengajarkan sesuatu yang baik pada anak. Karena sikap takut akan Tuhan, kemudian pengetahuan akan Tuhan, kemudian hormat akan Tuhan, itu menurut saya hanya orang tua yang bisa mengajarkan pada mereka. Kadang di sekolah pun tidak akan mengajarkan seperti itu. Dikatakan, ajarlah anak-anak Anda untuk membina hubungan yang tulus dengan Tuhan. Bukan hanya mengikuti aturan. Keefektifan Anda sebagai seorang pemimpin hanya sekuat komitmen. Hanya sekuat komitmen Anda untuk membesarkan mereka di jalannya, saudara. Kita harus mempunyai sikap untuk mengajarkan anak kita, untuk membina hubungan yang tulus pada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, saudara, kejarlah Tuhan, bukan kemuliaan pribadi. Ini menurut saya sangat berkaitan dengan di poin pertama, saudara. Jadi kejarlah Tuhan, bukan kemuliaan pribadi. Ikabod adalah sebuah peringatan yang sangat keras dalam kehidupan kita, bahwa kita mengajar kemuliaan pribadi atau kemuliaan sendiri kita pada kehilangan kemuliaan Allah. Jadi cerita Imam Eli dan anaknya itu kan apakah mereka melayani, saudara, betul ya, melayani, tapi kan kita sangat perlu melayani sebagai bentuk rasa syukur dan rasa cinta kepada Tuhan. Mungkin saudara ya, kalau kita hanya berpendapat, saya pengen terkenal, saya pengen banyak pengikut, saya pengen mencari, saya pengen dihormati. Menurut saya itu adalah kita harus segera bertobat, saudara. Karena apa yang dimasukkan Tuhan itu, bertobatlah saat motivasi melayani itu bergeser menjadi kemuliaan pribadi, saudara. Dan saya tidak mau itu, saudara. Jadi kita harus mulai mengajarkan sifat yang baik pada anak kita, contoh yang baik pada anak kita, sehingga apa yang mereka tidak dapatkan di sekolahan, kita tuh dapat memberikan kepada mereka sesuatu yang luar biasa. Hofni dan Pinehas adalah contoh yang tidak baik. Dia melakukan hal ini dan berujung pada hilangnya kemuliaan Tuhan. Saya akan ini, saudara, jadi dua minggu yang lalu ya, satu meeting di kafe di Atmodirono, saudara. Di Serambi ya, saya sama istri meeting di Serambi, saudara. Kemudian ada teman saya itu datang, teman kuliah, jadi sudah 8 tahun kita tidak ketemu di kafe itu. Kemudian dia nyapa-nyapa, jadi namanya Handoyo, Han, piye kabare Han? Piye Gus? Saya kan dulu kan Bundarto, jadi panggilannya waktu piye Bun gitu. Jadi Bundarto itu nama panggilan saya waktu saya kuliah, saudara. Kemudian kita bicara-bicara dengan Handoyo ini, saudara ya. Jadi dia tuh sharing, gimana Gus ya, saya tuh dulu dia memang non Kristen, saudara. Jadi waktu ketemu saya tuh sudah ikut Tuhan, dia bilang gitu. Oh puji Tuhan Han. Istri saya pun sekarang juga ikut saya Gus, kita sudah Kristen semua, satu keluarga. Oh baik Han, itu setelah lulus kuliah kita dekat dengan Tuhan, kemudian kita mencari Tuhan, kemudian dia ikut masuk di Kristen, saudara. Kemudian memang kebetulan latar belakang sekolah kita kan Kristen, jadi dia masuk di situ dengan istrinya, dengan anaknya. Cuman ini Gus, ngapa setiap 8 tahun yang lalu dia ingat, pasti itu malah beban satu semakin berat. Beban gimana? Karena dia tuh merasa setelah dia ikut Tuhan, dia merasa tuh banyak cobaan, banyak permasalahan yang tidak pernah selesai, bilang gitu. Ini waktu kita sharing, saudara, saya juga sempat menangkap beberapa hal ya. Jadi memang dia tuh punya background kimia, saudara ya. Jadi dia usaha laundry. Usia itu sudah 8 tahun yang lalu, dan dia ngomong sama saya, Bun, saya tuh usia itu 8 tahun lalu, dan dia merasa usia itu dia tidak pernah naik. Usahaku tuh kayak apa Gus? Kayak anak TK, dia bilang gitu, saudara. Itu 8 tahun dia lakukan usaha seperti itu. Saya bilang loh, kan 8 tahun kamu bertahan dengan usahamu seperti ini, dan itu sudah 8 tahun lalu. Itu menurut saya kan bukan waktu yang singkat, saudara. Kemudian dia
curhat, ngapa Gus ya setiap saya malah ikut Tuhan, dia merasa banyak permasalahan, dia merasa banyak cobaan dalam kehidupan dia. Anak-anak saya aja sekarang juga sudah mulai sudah mulai berani dengan saya bilang gitu. Saya cuma bilang, Han, tetap ucap syukur Han ya. Saya juga kasih motivasi kepada teman saya ini saudara. Jadi tetap ucap syukur, tetap berdoa Han. Kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Dia merasa rencana Tuhan kayak gimana, Bun. Saya mengalami 8 tahun ini, saya merasa tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kemudian dia ngopi di ini sudut dia terus pindah. Kemudian saya ngomong sama Mama yang saya tak ke Handoyo dulu ya sebentar soalnya kita pembicaraan agak serius. Udah ada apa terus kita ngobrol lagi. Dia bilang, aku tuh punya angan-angan untuk bisa beralih ke bisnis lain. Waktu itu memang dia kan memang di kimia. Jadi waktu itu dia pengen cari supplier yang bisa mensuplai dia barang aditif. Jadi dia tuh kepingin main kalau kita di jalan tol saudara itu kan ada cor-coran itu yang kanan kiri itu kan cor-cornya kalau kita lihat kan itu kan bagus, jadi tidak bolong-bolong, warnanya juga putih, itu ada memang ada bahan aditif yang tambahkan di situ. Cuman dia cari-cari sampai sekarang tuh dia belum ketemu. Dan saya ingat teman saya waktu di Pintu Mas ya, saya tanya, coba Han kamu tak kasih nomor kontak ini Han, coba ketoknya dia punya barang ini, cuman aku enggak ngerti Han, karena itu kan harus trial. Kamu minta sampel terus dengan kondisi kamu belum jalan, usahamu masih seperti itu apa dia mau? Yowis Bun, tak coba dulu. Memang dia punya semangat untuk bangkit lagi waktu itu. Dan selang 2 minggu, 1 hari Rabu kemarin ditelepon Handoyo, ditelepon 2 kali datang angkat saudara. Saya merasa lah ini kan teman lama. Pasti kalau dia telepon ke saya, itu biasanya pertama dia curhat. Kalau enggak, yang kedua dia mesti mungkin ngajak ngopi. Itu pasti saudara. Karena kita teman lama. Saya merasa, loh ada miss call 2 kali. Saya bilang, terus dia WA saya, Bun bisa telepon enggak sebentar, penting. Oh iya sorry tadi masih sibuk kan. Terus dia telepon saya, dia bilang gini saudara, puji Tuhan dia bilang gitu. Apa yang hanya sebatas kartu nama waktu itu kita berikan ke dia, ternyata gol saudara. Dan dia sudah masuk di bisnis, sudah mulai jalan itu dengan nilai nominal yang ratusan juta. Saya bilang, Han, puji Tuhan hanya, puji Tuhan Gus, yuk Gus kapan ngopi, buat bayarian, ayo ngopi lagi gitu. Karena kalau setiap kita ngopi dengan teman lain itu mesti ada ide muncul yang kita tidak pernah kita anggap gitu. Kalau saya flashback dengan masalah ini, 8 tahun kan waktu yang lama, hanya selesai dengan waktu 2 minggu saudara. 2 minggu, hari Rabu kemarin saya telepon, oke Gus aku dapat sampel, hasilnya oke, dan ini aku sudah mulai support mereka dengan nilai nominal yang dia bilang ratusan juta saudara. Saya waktu mendengar telepon itu saya cuman bilang saya bilang mujizat luar biasa saudara. Apa yang tidak pernah kita bayangkan. Kenapa saya bisa ketemu dia, kenapa kondisi dia terpuruk, bisa berubah 180 derajat, dia jadi semangat, kemudian dia jadi punya bisnis yang baru. Saya ingin saudara nanti kapan ya saya kan mau ajak ke sini saudara, dia biar memberikan motivasi pada kita juga, luar biasa saudara. Jadi mereka merasa 8 tahun Gus, aku enggak punya pegangan Tuhan, saya ikut Tuhan malah seperti ini. Tapi dia bisa ngomong ke saya bahwa Tuhan luar biasa. Dia bisa telepon ke saya ngomong selama ini berarti saya kurang sabar. Yes, saya bilang gitu. Jadi saudara dalam kehidupan kita, mungkin kita juga mengalami sama saudara. Kita sudah menunggu hal-hal yang begitu lama, kita menunggu Tuhan bekerja, tapi kita tuh kadang kurang sabar. Kita merasa, waduh kita sudah 10 tahun, 20 tahun, kita merasa Tuhan belum bekerja dalam kehidupan saya. Saya yakin dengan cerita ini saudara, itu dapat membangkitkan kita semua. Jadi kita harus sabar, kita harus mengucap syukur
Hanya satu kalimat itu saudara yang saya pegang sampai sekarang, kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga waktu kita mengucap syukur, apa yang kita pikirkan itu Tuhan akan, apa yang kita pikirkan, pasti ada jalan keluar dan kita sebenarnya sudah bisa memikirkan itu saudara. Jadi kita tidak perlu khawatir akan hal ini saudara. Kemudian semakin jauh kita mengejar kenyamanan diri sendiri, maka semakin jauh kita dari Tuhan. Semakin jauh kita mengejar Tuhan, maka semakin jauh semua kedagingan itu, saudara. Mari kita mengejar keadilan dalam kehidupan kita, karena semakin jauh kita mengejar kenyamanan diri sendiri, maka semakin jauh kita dari Tuhan. Semakin jauh kita mengejar Tuhan, maka semakin jauh semua kedagingan itu. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita juga sering berhadapan dengan permasalahan. Mungkin banyak permasalahan, kita sering mengalami bahwa batas waktu dalam kerjaan mungkin tidak adalah segala-galanya, sehingga kita tidak punya waktu untuk mencari Tuhan. Mungkin karir, ketenaran, kemudian nama baik dan lainnya, saudara, sering kali menjauhkan kita dari waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita sedikit demi sedikit mulai meninggalkan pelayanan dengan ribuan alasan, lalu meninggalkan doa dalam waktu membaca Alkitab. Lalu pada akhirnya kita terlalu sibuk dengan kehidupan ini, sampai kita tidak sadar kita tuh akan kehilangan Tuhan, saudara. Kita tidak mau itu terjadi, saudara. Hari ini jangan keraskan hatimu. Ada kabar baik, saudara, sebab ini saatnya bangkit. Mari kita berbalik dari jalan yang tidak benar dan mulai kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Lagu yang berkati kita semua, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kabut bukan hanya simbol peringatan, tapi juga simbol awal yang baru, saudara. Sebuah kebangkitan supaya generasi selanjutnya itu bisa kabut, bisa penuh kemuliaan. Seperti di Israel, saudara, mungkin kita merasa kemuliaan Tuhan itu telah menjauh dari kita. Namun kabar baiknya adalah tidak pernah terlambat untuk kembali kepadanya. Kisah kabut adalah undangan untuk bertobat, kembali pada Tuhan, dan merebut kembali hadiratnya dalam kehidupan kita. Jangan menunggu sampai semuanya hancur baru kita kembali pada Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
kita merasa kehilangan kemuliaan Tuhan menjauh dari kita, saudara. Tapi kabar baiknya, saudara, tidak pernah terlambat untuk kembali kepadanya. Kisah Ikabod adalah undangan untuk bertobat dan merebut kembali hadiratnya dalam hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman pada sore hari ini, Tuhan. Biarkan firman ini menjadi tema bagi kami. Yes, Membuka hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Iya Tuhan. Untuk selalu bersyukur atas setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Iya Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, ada kemuliaan di sana, Tuhan. Yes. Ada sesuatu luar biasa yang telah Engkau siapkan pada kami, Tuhan. Kami percaya itu, Tuhan. Yes. Terima kasih, Tuhan. Tuhan tidak sempurna itu, Tuhan. Engkau jangan dalam tangan kuasa-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Saya tidak akan khotbah kedua, saudara ya. Saya hanya ingin merangkum kembali, saudara, tadi yang disampaikan bahwa ada keadaan yang namanya Ikabod, saudara. Ikabod itu apa? Ikabod itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, keadaan yang paling mengerikan dalam hidup kita adalah kalau kita mengalami Ikabod. Saya berdoa saudara tidak mengalami kondisi ini sih. Tapi kalaupun Anda merasa kayaknya saya ada bibit-bibit kayak gini nih pastor nih. Tawarannya tadi awakening. Ayo bangkit yuk supaya kita tidak mengalami Ikabod. Amin saudara. Apa yang dilakukan tadi? Kejar kemuliaan Tuhan. Kejar kemuliaan Tuhan. Cari lagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pastor Agus, sangat memberkati saya. Terima kasih banget, ya luar biasa. Supaya kita semua gereja IFGF Living Water ini tidak mengalami Ikabod, tapi mengalami apa? Kabod. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Tetapi engkau akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Apapun yang engkau perbuat melalui tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Bahkan engkau akan terus naik dan engkau tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit sebagai sumber berkat itu. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, hal yang dimakan, hal yang diminum, hal yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan pada akhirnya hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan